Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim yang dirahmati Allah. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan informasi yang sangat penting dan harus diperhatikan bagi seluruh calon jamaah yang berencana melaksanakan ibadah umroh di tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Informasi ini mencakup batas akhir pengajuan visa umroh, jadwal terakhir masuk ke Arab Saudi, serta batas akhir kepulangan jamaah dari Tanah Suci. Seluruh jadwal ini telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dan wajib diikuti agar perjalanan ibadah dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Bagi Anda yang ingin berangkat umroh di tahun 2025, pastikan Anda memahami dan mencatat dengan baik tanggal-tanggal penting ini. Jangan sampai terjadi kesalahan atau keterlambatan yang mengakibatkan Anda harus menunda keberangkatan hingga musim umroh berikutnya. Oleh karena itu, simak informasi berikut ini dengan seksama. 1. Batas akhir pengajuan visa umroh 2025. Bagi calon jamaah yang ingin menunaikan ibadah umroh, Anda harus mengurus visa dengan segera. Berdasarkan ketentuan dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, batas akhir pengajuan visa umroh adalah 15 Syawal 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 13 April 2025. Ini berarti bahwa semua dokumen pengajuan visa harus sudah lengkap dan disetujui sebelum tanggal tersebut. Jika Anda mengajukan visa setelah batas waktu ini, maka Anda tidak akan mendapatkan izin untuk berangkat umroh pada musim ini dan harus menunggu hingga musim umroh berikutnya dibuka kembali. Oleh karena itu, bagi Anda yang telah berencana menunaikan umroh, segera urus visa melalui travel agent yang resmi dan terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jangan menunda-nunda proses pengajuan, karena keterlambatan bisa mengakibatkan batalnya perjalanan ibadah Anda. 2. Batas akhir masuk ke Arab Saudi untuk umroh 2025. Selain batas akhir pengajuan visa, calon jamaah juga harus memperhatikan tanggal terakhir mereka dapat memasuki Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan bahwa batas akhir bagi jamaah untuk masuk ke wilayah mereka adalah 15 Syawal 1446 Hijriah atau 13 April 2025. Artinya, setelah tanggal tersebut, tidak ada lagi jamaah yang diizinkan masuk Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh. Jika Anda berencana berangkat ke Tanah Suci, pastikan tiket pesawat dan seluruh dokumen perjalanan Anda sudah siap agar Anda dapat tiba di Arab Saudi sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Kesalahan dalam perencanaan, keterlambatan keberangkatan, atau kendala dokumen bisa mengakibatkan Anda kehilangan kesempatan untuk melaksanakan umroh pada musim ini. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk bekerja sama dengan agen perjalanan resmi dan memastikan semua jadwal keberangkatan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Batas akhir kepulangan dari Arab Saudi untuk jamaah umroh 2025. Setelah selesai menjalankan ibadah umroh, seluruh jamaah juga harus memperhatikan jadwal kepulangan mereka. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan bahwa batas akhir untuk meninggalkan negara tersebut bagi jamaah umroh adalah 1 Zulkaidah 1446 Hijriah atau 29 April 2025. Jamaah yang masih berada di Arab Saudi setelah tanggal tersebut tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa jadwal kepulangan Anda telah diatur dengan baik agar tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Peraturan ini dibuat agar proses persiapan haji dapat berjalan dengan lancar. Mengingat bahwa musim haji akan segera dimulai setelah umroh selesai, pemerintah Arab Saudi ingin memastikan bahwa semua jamaah umroh telah meninggalkan negara mereka sebelum persiapan besar-besaran untuk haji dimulai. 4. Perubahan jadwal umroh 2025. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jadwal umroh tahun ini mengalami beberapa perubahan. Pemerintah Arab Saudi telah memajukan batas akhir pengajuan visa serta jadwal masuk dan kepulangan jamaah. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa persiapan ibadah haji berjalan dengan lebih tertata dan tidak ada tumpang tindih antara jamaah umroh dan jamaah haji. Oleh karena itu, calon jamaah umroh harus lebih berhati-hati dalam merencanakan perjalanan mereka agar tidak mengalami kendala. Agar perjalanan ibadah tetap lancar,
Selalu periksa informasi terbaru dari travel agen resmi atau sumber terpercaya lainnya. Jangan sampai Anda mengalami kesulitan akibat kurangnya informasi atau kesalahan dalam memahami jadwal yang telah ditetapkan. 5 tips penting sebelum berangkat umroh. Agar perjalanan umrah Anda berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dengan baik. Ibadah umroh bukan hanya sekadar perjalanan ke tanah suci, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan administratif. Berikut adalah beberapa tips penting yang harus diperhatikan sebelum Anda berangkat. 1. Gunakan travel agent resmi dan terpercaya. Memilih agen perjalanan atau travel agent yang resmi adalah langkah awal yang sangat penting. Saat ini, banyak biro perjalanan yang menawarkan paket umroh dengan berbagai harga dan fasilitas. Namun, tidak semua travel agent memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kemenag RI. Agar perjalanan Anda aman dan tidak mengalami kendala, pastikan Anda memilih agen perjalanan yang telah terdaftar dan memiliki izin operasional resmi. Berikut beberapa cara untuk memastikan travel agent yang Anda pilih adalah resmi dan terpercaya. Cek izin resmi dari Kemenag RI. Anda bisa mengunjungi situs resmi Kementerian Agama atau bertanya langsung kepada travel agent mengenai izin operasional mereka. Pastikan travel agent memiliki rekam jejak yang baik. Lihat ulasan dari jemaah sebelumnya melalui testimoni atau media sosial. Hindari agen yang menawarkan harga terlalu murah. Harga yang terlalu rendah di bawah standar biasanya mencurigakan dan bisa saja menipu calon jamaah. Pilih travel agent yang memiliki jadwal keberangkatan jelas. Jangan tergoda dengan janji keberangkatan cepat tanpa kejelasan tiket pesawat dan akomodasi. Travel agent yang resmi biasanya menyediakan paket umrah dengan fasilitas yang memadai, seperti tiket pesawat pulang pergi, visa umrah, akomodasi hotel, transportasi selama di Arab Saudi, serta bimbingan ibadah oleh pembimbing yang kompeten. 2. Siapkan dokumen penting dengan lengkap. Sebelum berangkat, Anda harus memastikan bahwa semua dokumen perjalanan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen-dokumen yang wajib disiapkan antara lain: paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan sebelum tanggal keberangkatan, visa umroh yang harus diurus melalui travel agent resmi sebelum batas akhir yang telah ditetapkan, tiket pesawat pulang pergi sesuai dengan jadwal keberangkatan dan kepulangan yang telah ditetapkan, sertifikat vaksin yang menunjukkan bahwa Anda telah menerima vaksin sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi, seperti vaksin meningitis dan vaksin COVID-19 jika masih berlaku. Identitas diri seperti KTP dan kartu keluarga untuk keperluan administrasi sebelum keberangkatan. Pastikan semua dokumen disimpan dengan baik di dalam tas tangan atau dompet yang mudah dijangkau. Sebaiknya buat salinan fisik dan digital dari dokumen penting ini untuk mengantisipasi kehilangan atau hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Periksa jadwal keberangkatan dan kepulangan dengan cermat. Salah satu penyebab utama jamaah mengalami kendala dalam perjalanan adalah kesalahan dalam memahami jadwal keberangkatan dan kepulangan. Oleh karena itu, sebelum berangkat, pastikan Anda telah mengecek jadwal penerbangan, tempat berkumpul, serta batas waktu masuk dan keluar dari Arab Saudi. Perhatikan beberapa hal berikut. Pastikan tiket pesawat Anda sudah sesuai dengan jadwal resmi umroh. Cek batas waktu masuk ke Arab Saudi, yaitu sebelum 15 Syawal 1446 H, 13 April 2025. Pastikan Anda sudah memiliki tiket kepulangan sebelum batas akhir, yaitu 1 Zulkaidah 1446 H, 29 April 2025. Siapkan transportasi menuju bandara keberangkatan lebih awal untuk menghindari keterlambatan. Selain itu, Anda juga bisa menghubungi travel agent untuk memastikan kembali jadwal keberangkatan dan kepulangan agar tidak ada perubahan mendadak yang bisa mengganggu perjalanan Anda. 4. Persiapkan fisik dan mental sebelum berangkat. Ibadah umroh memerlukan stamina dan kondisi fisik yang prima karena melibatkan banyak aktivitas seperti berjalan kaki dalam jarak yang cukup jauh, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Bukit Shofa dan Marwah, serta perjalanan antara kota Makkah dan Madinah. Oleh karena itu,
Sangat penting untuk melakukan persiapan fisik sebelum berangkat. Berikut beberapa cara untuk menjaga kebugaran sebelum umroh. Rajin berolahraga ringan, seperti berjalan kaki setiap hari minimal 30 menit agar tubuh terbiasa dengan aktivitas fisik. Menjaga pola makan sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi dan cukup air agar tubuh tetap terhidrasi. Memeriksakan kesehatan ke dokter, terutama bagi jemaah yang memiliki kondisi medis tertentu seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit jantung. Membawa obat-obatan pribadi, termasuk vitamin dan suplemen yang diperlukan. Selain kesiapan fisik, persiapan mental dan spiritual juga sangat penting. Umroh adalah ibadah yang membutuhkan kehusyukan dan niat yang lurus. Sebelum berangkat, sebaiknya perbanyak doa dan istighfar agar perjalanan ibadah dimudahkan. Luruskan niat bahwa umroh dilakukan semata-mata karena Allah, bukan sekadar perjalanan wisata religi. Siapkan hati untuk bersabar, karena akan ada banyak ujian seperti keramaian, antrean panjang, dan kondisi cuaca yang panas. 5. Pelajari tata cara umroh dengan baik. Agar ibadah umrah dapat dilakukan dengan benar dan sesuai tuntunan syariat, Anda perlu mempelajari tata cara umroh sebelum berangkat. Jangan sampai tiba di tanah suci tanpa pemahaman yang cukup tentang rukun dan sunnah umrah. Berikut adalah rukun umroh yang harus dilakukan dengan benar. Ihram, yaitu berniat untuk memulai ibadah umrah dari mikat yang telah ditentukan, serta mengenakan pakaian ihram bagi laki-laki dan berpakaian sesuai syariat bagi perempuan. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan niat dan doa yang sesuai. Sa'i, yaitu berjalan bolak-balik antara Bukit Syofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul, yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut sebagai tanda selesainya ibadah umroh. Selain rukun di atas, ada beberapa amalan sunnah yang dapat menambah keberkahan dalam ibadah umroh, seperti memperbanyak doa di sekitar Ka'bah, minum air Zam-Zam, dan beribadah di Masjidil Haram serta Masjid Nabawi. Sebelum berangkat, Anda juga bisa mengikuti manasik umrah yang biasanya diadakan oleh travel agent atau masjid setempat agar lebih memahami tata cara pelaksanaan ibadah dengan baik. Kesimpulan, melaksanakan ibadah umroh adalah impian bagi banyak umat muslim. Agar perjalanan ibadah ini berjalan dengan lancar, nyaman, dan penuh berkah, penting bagi calon jamaah untuk memilih travel agent yang resmi, menyiapkan dokumen dengan lengkap, memeriksa jadwal keberangkatan dan kepulangan, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memahami tata cara umroh dengan baik. Semoga tips ini membantu Anda dalam mempersiapkan perjalanan umrah dengan lebih baik. Jangan lupa untuk berdoa agar Allah memudahkan segala urusan dan menjadikan umrah Anda sebagai ibadah yang diterima di sisinya. Selamat menunaikan ibadah umroh, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.